tinggal menghitung hari. Hari ini rasanya 24 ya, Ustadz In Ramadan. Iya. Kita masih diberikan waktu 6 hari untuk bermusahabah. Tentu kita juga merenungi diri juga. Apakah Ramadan yang kesekian kali, mungkin untuk saya yang sudah ke berapa puluh kali, teman-teman juga kita kalau melaksanakan puasa mulai 7 tahun, berarti usia saya sudah 40 kali lebih ya, 43 kali lebih ya. Artinya tentu apakah puasa kita ini akan senantiasa membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan insya Allah pada sore hari ini, kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi, dan tentu saya tidak menggarami lautan karena saya yakin banyak ustadz di sini, Ustadz Iin, Ustadz Roni, dan tentu ada Ustadz Prof Eko, Prof Budi Ascaryo, dan lain-lain. Dan tentu ini adalah bagian dari tolabul ilmi, berbagi ilmu, dan disampaikan juga di dalam hadis Bukhari, disampaikan walaupun satu ayat, tentu kita dapat berbagi. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi itu makna bahwa kita dakwah itu tidak harus berayat-ayat, satu ayat pun kita bisa menyampaikan hal kebaikan yang insya Allah ini akan memberikan manfaat dan juga tentu akan mendapatkan pahalanya juga ya. Karena itu kita selalu menantikan, bahkan umat non-muslim pun ikut-ikut dia, karena mungkin hanya ada di agama Islam juga bahwa Ramadan itu sangat dinantikan, dan ini menjadi bulan yang suci, bulan yang khusus diberikan karunia Allah kepada umat, bahkan umat sebelum Nabi Muhammad hingga umat akhir zaman. Dan bagi umat Islam sendiri tentu ini diwajibkan kita berpuasa sebagaimana dituliskan di dalam surat Al-Baqarah 183. Saya pikir teman-teman semua sangat hafal sekali surat ini yang mewajibkan kita berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat ini sudah jelas sekali bahwa puasa itu wajib, dan tentu harapannya menjadi umat yang bertakwa. Jadi kata bertakwa ini ditekankan. Jadi kalau ketakwaannya itu tidak bertambah, atau mungkin juga tetap kita perlu muhasabah juga, mengapa ketakwaannya ini tidak bertambah, bahkan kita semakin jauh dari apa yang disyariatkan untuk dijalankan, padahal ini adalah sebuah kewajiban. Dan pada saat kita menengok hakikat puasa pada manusia, nanti setelah itu pada hewan, adalah puasa itu pengendalian diri atau juga self control. Tidak ada yang mengawasi. Yang mengawasi diri sendiri, dia harus jujur. Bisa saja dia sembunyi di kamar kan, minum. Tapi justru ini adalah kendali diri, dia harus melakukan kontrol. Dan tentunya akan berbagai tantangan yang dihadapi, keinginan sebagai manusia, termasuk hewan yang mungkin nafsunya tidak terkontrol, ada dorongan nafsu, dan tentu ini kita diminta untuk mengekang, sehingga kita pada akhirnya akan menjadi pribadi yang akhlakul karimah, yang berkarakter mulia. Bahkan di pendidikan kita juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi yang berakhlak mulia. Ini agak repot nih memang diukurnya, tetapi ini adalah tujuan yang mulia. Bahkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa itu bukanlah sekedar menahan makan dan minum, namun juga mencegah dari segala perbuatan sia-sia, menjauhi perbuatan kotor dan keji. HR Al-Hakim.
Dan Imam Ghazali juga mengatakan bahwa tidak sekedar menahan lapar, tetapi kita harus menjaga 4 hal. Ucapan, perkataan, pendengaran kita tentu kita harus jaga. Mata kita juga, penglihatan, dan aktivitas tubuh selama bulan Ramadan 1 bulan penuh. Karena kalau tidak maka puasa kita akan sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan apa yang memang menjadi kewajiban, dan tentu itu akan dikatakan sia-sia, tidak dicatat sebagai kewajiban yang akan mendapatkan ganjaran. Di dalam berpuasa terkandung hikmah, yaitu membersihkan jiwa, menyucikan segala dan membebaskannya dari endapan-endapan buruk. Dan ini penting bagi kesehatan dan akhlak-akhlak yang rendah. Kemudian puasa Ramadan juga selain menjadi ujian ketakwaan, karena tadi ditekankan di Al-Baqarah 183 adalah ketakwaan. Takwa ini yang menjadi target capaian tertinggi dari ibadah Ramadan, dan disampaikan di QS Al-Hujurat di ayat 13 disebutkan di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal nasyu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di sini disebutkan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan kamu harus saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia, walaupun begitu banyak manusia, bersuku-suku, berbangsa, ternyata adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi ketakwaan ini menjadi sangat penting. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Adapun takwa dalam Al-Quran memiliki 3 ciri, yaitu orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini dapat kita gembleng selama bulan puasa. Jadi puasa adalah penggemblengan diri, sehingga kita dapat tentu menafkahkan hartanya banyak di bulan puasa ini. Kita berinfak, saya yakin infak, sedekah kita, zakat kita, saya yakin kalau dihitung dalam 1 tahun pasti umat Islam paling banyak mengeluarkannya di bulan Ramadan ini, karena memang Allah memberikan janji kemuliaan bagi manusia yang melakukan itu. Dan juga yang menahan amarahnya. Kita nggak boleh marah di dalam bulan puasa, meskipun di jalanan dimanapun banyak yang memancing kita untuk membuat kita marah. Dan tentu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik. Nah, manfaat puasa Ramadan kalau di manusia bukan hanya tadi ketakwaan tadi, tapi juga ternyata hasil penelitian ilmiah mengungkapkan memberikan efek kesehatan. Dan ini biasanya puasa sehat, tetapi pasca puasa lupa diri. Sehingga ini dilemahkan pasca Ramadan. Lebaran mulai, wah makanan begitu banyak, kita lupa diri. Kita lupa bahwa berhentilah sebelum kenyang. Dan akhirnya tentu sia-sia apa yang pernah kita dapatkan kesehatan di selama bulan Ramadan. Setelah itu darah tinggi dan lain-lain. Para peneliti telah menemukan bukti ketika tubuh dalam keadaan lapar berpuasa, maka proses pemeliharaan seluler itu disebut autopagi yang terkait dengan pencegahan penyakit dan umur panjang. Jadi sebenarnya ini adalah pembelajaran bukan saja menempa jiwa, menempa ruhani kita, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesehatan, yaitu mencegah penyakit dan bahkan umur panjang. Di sini disebutkan dari penelitian, autopagi adalah kesempatan bagi sel-sel dalam tubuh untuk membuang sampah.
Autopagi memberi tubuh kita reboot, seperti komputer di reboot sehingga dia akan cepat lagi. Memungkinkan tubuh kita berfungsi lebih efektif. Sel-sel yang rusak tadi akan dibuang, dan akhirnya pada saat lapar tertrigger itu sel-sel untuk memperbaharui, melakukan regenerasi, sehingga limbah-limbah yang ada di dalam tubuh itu dihilangkan, lemak-lemak tubuh juga akan luruh, dan tubuh tidak akan tentu dalam kondisi banyak lemak, banyak limbah, dia tidak akan efisien, dan ini tentu proses detoksifikasi terjadi dan akhirnya manusia akan mendapatkan kesehatan. Baik, ini adalah pada manusia. Bagaimana pada hewan? Kalau puasa hewan, dia tidak diwajibkan, beda dengan manusia. Tetapi hewan melakukan puasa secara alamiah dan tidak disengaja. Mungkin kalau kita sebut itu sunatullah, dia akan melakukan puasa. Puasa di dalam hewan bisa seperti hibernasi, ini juga dapat diasosiasikan dengan puasa. Jadi selama hibernasi hewan akan tidur berbulan-bulan di musim dingin, karena dia mempertahankan hidup di musim dingin dengan energi yang tersimpan. Dan hibernasi ini dapat mengurangi suhu hewan hingga 1 derajat di atas suhu lingkungan. Mengurangi detak jantung, jadi detak jantungnya melemah karena dia hibernasi, dan 2% dan mengurangi konsumsi oksigen hingga 3%. Jadi seperti antara sadar dan tidak. Hewan melakukan hibernasi selama musim dingin dan dia tentu sudah menyimpan energi untuk hibernasi dalam kurun waktu yang lama. Dan hewan juga memiliki periode puasa yang berbeda-beda. Ada pula hewan yang melakukan estivasi atau tidur selama musim panas. Kalau hibernasi tidur selama musim dingin dalam periode musim dingin, dan ini tidur selama musim panas. Dan luar biasa, tanpa makan, tanpa minum, hewan melakukan itu. Karena sunatullah, karena dia melakukan secara alamiah. Pada musim panas, hewan berpuasa untuk menghadapi kelangkaan makanan karena dia bergelut atau challengingnya dia adalah makanan, dan tentu menghadapi kelangkaan makanan maupun untuk mencegah dehidrasi dia melakukan estivasi. Hewan yang berpuasa diantaranya adalah ikan, buaya, ular, katak, capung, dan siput. Jadi ini diantaranya, ada beberapa hewan lainnya yang tidak ditulis di sini. Jadi mengapa hewan berpuasa? Kalau kita katakan tadi kita mendapatkan peningkatan takwa, menggembleng rohani diri kita untuk menahan hawa nafsu, melaksanakan syariat ibadah wajib kita puasa. Tapi di sisi lain puasa juga memberikan dampak kesehatan. Pada hewan ternyata puasa untuk bertahan hidup ya. Jadi puasa dengan hibernasi yang dilakukan oleh buaya dan beruang, karena dia mempertahankan hidup dia menghadapi perubahan musim dan kehabisan bahan pangan. Jadi dia udah tahu bahan pangan akan repot, dingin udara juga akan membuat repot. Akhirnya dia melakukan hibernasi. Ternyata untuk bertahan hidup karena dia akan susah mendapatkan sumber makanan. Kedua adalah untuk istirahat dan peremajaan fisik. Jadi istirahat peremajaan fisik berarti ada fisiknya akan menjadi termejakan, jadi dia akan menjadi terus sehat. Puasa model ini dilakukan oleh ular yang setelah kenyang lalu berganti kulit, kenyang dia makan makanan yang ditelan bulat-bulat, kambing umpamanya, dan itu tentu dia akan melakukan puasa dalam beberapa waktu, bisa berminggu-minggu, dan lalu dia berganti kulit baru sehingga fisiknya menjadi muda kembali. Jadi puasa dia untuk menjadi muda kembali, berganti kulit, energinya pun semakin diperbaharui, dan juga mempersiapkan bekal untuk aktivitas yang berat dan panjang. Puasa dilakukan oleh onta untuk menempuh perjalanan yang jauh dengan kondisi medan dan yang ekstrim tanpa adanya makanan dan minuman. Puasa juga dilakukan oleh ikan salmon jantan dan betina, mengarungi tempat dia akan memijah di hulu sungai. Bahkan pada saatnya dia mati karena kehabisan energi setelah dia melakukan pemijahan.
Dan dia ini tentu mempersiapkan bekal energi sebelum puasa panjang, melakukan perjalanan berat dan panjang, dan pada akhirnya mati bersama antara si jantan dan betina setelah meletakkan telurnya di hulu sungai. Luar biasa perjalanan sang ikan. Kenapa mau kalau akhirnya mati? Karena itu sunatullah. Dia akan harus meneruskan keturunannya. Kalau manusia mungkin mendingan saya nggak melakukan perjalanan itu, nggak melakukan kawin karena nanti setelah itu mati. Mungkin manusia karena manusia diberi akal. Kalau hewan tidak, dia sunatullah, dia melakukan perjalanan panjang, kemudian memijah dan setelah memijah dua-duanya mati. Untuk kelangsungan regenerasi, ini juga salmon juga sama. Kelangsungan regenerasi, dia perjalanan panjang, menyiapkan energi, kelangsungan regenerasi. Ini pada ayam juga, ayam betina yang mengerami telurnya agar telur itu menetas, dia puasa. Dan dia hanya turun dari kandangnya pada saat-saat tertentu, kemudian dia datang lagi ke kandangnya, mungkin hanya minum air, biasanya nggak makan dia. Kenapa dia melakukan itu? Karena memang badannya akan panas, telurnya akan dipanasin selama dia berpuasa. Dan kenapa dia mau? Kalau tidak, dia tidak punya generasi. Kenapa dia mau? Karena memang sunatullah. Dia harus melakukan. Secara naluri dia melakukan itu, puasa. Kemudian apa? Yang kelima, untuk perubahan jati diri yang lebih baik. Jadi ternyata pada hewan ini yang perlu dicontoh, puasa itu perubahan jati diri dari yang buruk menjadi yang baik. Ini puasa apa? Puasa yang dilakukan oleh ulat sehingga berubah wujud menjadi kupu-kupu yang bisa terbang, yang indah, yang tadinya adalah ulat yang rakus, menggerogoti daun-daunan, merusak tumbuh-tumbuhan, yang bentuknya juga menakutkan dan geli, kita menjijikkan, dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan memberikan manfaat. Nah, ini adalah perubahan jati diri. Jadi puasa pada hewan yang luar biasa. Hiu sendiri, ikan hiu bisa berpuasa. Dan sebuah studi mengungkapkan bahwa hiu mampu bertahan hingga 42 hari setelah mendapatkan mangsa berbobot 30 kg. Jadi dia tidak rakus. Setelah dapat mangsa 30 kg, dia puasa 42 hari. Bisa puasa bertahan sampai 42 hari. Jadi bahkan ada pula hiu yang bisa bertahan tanpa makan makanan sampai 90 hari. Semakin besar mangsa yang dimakan, semakin lama pula periode puasanya, luar biasa. Coba lihat manusia yang memiliki ketamakan, dia tidak puas makan, dia tidak puas dengan harta yang dimiliki, sehingga pada akhirnya dia melakukan kecurangan, korupsi, dan lain-lain. Untuk salamander fish, ini seperti ikan catfish, atau disebut juga lungfish, atau salamander fish adalah ikan yang memiliki kemampuan luar biasa. Ini dijuluki mayat hidup karena ikan ini mampu bertahan hidup bertahun-tahun di lingkungan tanpa air. Bahkan dibilang mayat hidup. Ini karena salamander memiliki paru-paru. Tak hanya itu, lungfish juga bisa berpuasa dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 3 hingga 5 tahun. Bayangkan, puasa tanpa makan 3-5 tahun. Jadi luar biasa, bahkan menurut laporan dari San Diego Zoo yang melaporkan 3-5 tahun dia bisa bertahan. Diduga ini terjadi karena mereka bisa mengambil energi dari ototnya yang mengandung protein. Jadi otot-ototnya itu yang mengandung protein itu diambil energinya dan meluruh, dia bisa untuk bertahan hidup minimalis. Jadi oksigennya juga minimalis, detak jantungnya juga detak jantung yang lambat. Baik, sekarang bagaimana hewan-hewan lainnya? Ayam, burung, elang, dan ular. Jadi ayam melakukan puasa tadi seperti setelah diungkapkan pada saat proses pengeraman telurnya, karena ada naluri dia untuk mempertahankan keturunannya. Dia sunatullah, dia melakukan. Dan puasa pada ayam ternyata dapat membantu mengeluarkan energi panas tadi karena dia harus mengerami telurnya. Puasa pada burung elang ini dapat membantu ia bertahan hidup dan memperpanjang umurnya. Jadi ia terbang jauh menuju ke hutan, terbang tinggi menuju ke hutan di puncak gunung, dan dia akan menetap di gua dan dia akan menyendiri di sana.
kemudian dia akan merontokkan paruhnya, paruhnya, kemudian paruhnya akan tumbuh, kemudian dia akan mencopoti bulu-bulunya, dan tentu berada di gua ini karena dia akan memakan waktu 150 hari agar bulu-bulunya tumbuh baru lagi, kuku-kukunya tumbuh, dan itu sakitnya luar biasa. Dan ini dilakukan oleh elang karena dia ingin bertahan hidup dan memperpanjang umurnya. Kemudian pada saat kita melihat ulat berpuasa, ini puasanya ulat justru mengubah kualitas hidupnya. Jadi ulat yang tadinya hewan yang rakus sekali, dia tidak pernah berhenti memakan, sepanjang waktu hidupnya dihabiskan untuk makan. Jadi sangat tamak juga ini kelihatan. Tapi setelah bosan makan, ia lakukan perubahan dengan jalan berpuasa. Berpuasa melalui kepompong, kemudian kepompong itu membentuk kupu-kupu dan berpuasa dengan cara tentu ini mengasingkan diri, badannya dibungkus rapat dan tertutup dalam kokon sehingga tak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsu makannya. Stop dia di situ. Kemudian dia berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang memberikan manfaat. Kemudian ular. Ular berpuasa untuk dapat membantu mengganti kulitnya. Waktu berpuasa pada ular adalah selama 21 hari. Pergantian kulit yang dilakukan ular pada saat berpuasa untuk bertambah besar dan memanjang. Jadi pergantian kulit itu setelah itu dia tambah besar dan tambah panjang. Tentu tambah besar ini tentu dia mangsanya pun akan semakin besar juga nanti. Jadi dari peneliti hewan, ini hasil catatan peneliti hewan, sebagai saintis kita tentu merujuk hasil-hasil penelitian, mencatat bahwa setelah melakukan hibernasi atau puasa, hewan akan menjadi lebih sehat dan lebih energik. Jelas. Jadi puasa Ramadan, puasa yang menggembleng kita, bukan kita, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita saja, juga menjadi sehat dan lebih energik. Harusnya lebih energik setelah ba'da puasa ini. Dan ini juga terjadi pada hewan. Jadi hikmah pembelajaran dari puasa hewan, yaitu berpuasalah seperti puasanya burung elang dan ulat. Jangan seperti ular. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa seperti burung elang, maka setelah usia berpuasa, burung elang menjadi individu baru, gagah, kuat, memiliki energi dan semangat baru untuk kembali melanjutkan sisa hidupnya, berpetualang dan berkompetisi di alam liar, wild nature. Kita pun harusnya setelah berpuasa, maka kita menjadi individu baru yang bersih hatinya, kuat, sehat, dan memiliki semangat baru untuk terus melanjutkan kehidupan dengan tentu berbakti kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, dan kita memberikan karya terbaik kita, hablum minanas dan hablum minallah. Kemudian usai menjalani puasa, ulat justru menjelma menjadi seekor makhluk baru yang sangat indah dan dapat terbang bernama kupu-kupu. Dampak puasa ulat: pertama, wujud ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Kedua, makanan ulat sesudah puasa berubah menghisap saripati bunga. Ketiga, cara bergerak ketika masih jadi ulat menjalar, menakutkan, mengeri. Kita juga takut menyentuh ulat bulu. Dan setelah jadi kupu-kupu bisa terbang. Keempat, tabiat dan sifat dari perusak, rakus, pemakan yang tamak, menjadi kupu-kupu yang membantu tumbuh-tumbuhan untuk melakukan penyerbukan, memberikan manfaat kepada sesama. Harusnya manusia setelah puasa menjadi individu baru, menjadi individu yang tentu seperti ulat, dia akan menyinari, memberikan manfaat kepada makhluk hidup, manusia khususnya, sehingga tentu tidak hanya ketakwaan yang meningkat, tetapi kita juga mendapatkan manfaat lainnya, sehat jasmani, rohani, dan memberikan manfaat kepada sesama. Sebagai penutup, puasa seperti ulat, apabila puasa yang dilaksanakan tidak membawa perubahan menuju kepada derajat yang lebih baik, yaitu takwa, maka puasa itu tak ubahnya seperti puasanya ular. Tetapi apabila puasa itu berdampak pada perubahan perilaku dan berkarakter,
berakhlak mulia, sebagaimana hakikat dan tujuan puasa akan menjadi agar menjadi manusia yang bertakwa. Maka itulah puasa ulat. Agar kita dapat berpuasa sebagaimana ulat yang bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah, maka kita harus berpuasa secara benar sesuai tuntutan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan, kita masih menjumpai Ramadan kali ini. Kita belum tahu, akankah kita berjumpa lagi dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Dan ini adalah kesempatan emas. Kita masih ada 6 hari untuk itikaf, bermuhasabah, memperbaiki diri. Dan tentu ini adalah kesempatan emas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekali dalam setahun. Dan semestinya menjadi pembelajaran yang baik, tidak hanya dalam ibadah rohaniyah yang diimplementasikan dalam kehidupan pasca Ramadan, tetapi juga ibadah jasmani yang terus dijaga melalui puasa Senin Kamis, serta puasa-puasa lainnya, juga pengaturan diet makanan yang baik, karena disampaikan bahwa berhentilah, Rasulullah mengatakan, berhentilah sebelum kenyang. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Baik, rasanya penyampaian saya seperti yang telah saya sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada khususnya diri saya dan kepada sahabat dan jamaah pengajian ini, pengajian Ramadan ini, dan tentu saya memohon maaf bila ada hal yang kurang, itu tentu terkembali kepada saya yang memang masih minim pengetahuan terkait dengan puasa hewan, dan insya Allah mencerahkan kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsiran, nasru minallah wa fatun qarib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz In, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ari. Materi yang sangat menarik, teman sejawat sekalian, para hadirin semuanya. Ini adalah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan tanda-tanda kekuasaannya, ya. Termasuk di dalam hal ini adalah tadi yang disampaikan oleh Prof. Ari. Hewan-hewan pun turut berpuasa, gitu ya. Ada yang kemudian menarik tadi, misalkan kupu-kupu, ya, ulat menjadi kupu-kupu, kepompong kupu-kupu menjadi sesuatu pribadi yang sangat jauh berbeda, ya. Tadinya menjijikkan, menggelikan, gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang nggak jijik, tapi geli aja tuh Pak Prof. Gitu ya. Iya, geli lah. Kemudian menjadi sesuatu yang berubah 180 derajat menjadi sesuatu yang dicari, kan gitu ya. Kalau kita bermain di taman, kayaknya kurang afdol kalau kemudian taman itu tidak dilengkapi dengan kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari, warna-warnanya yang indah. Semakin besar, semakin menyeramkan ketika jadi ulat. Ternyata setelah jadi kupu-kupu itu semakin semakin menarik. Iya kan? Kita coba lihat berbagai macam jenis kupu-kupu itu sedemikian rupa, yang warnanya mencolok dan lain sebagainya. Nah, itu juga para hadirin sekalian, tentu kita ingin juga menjadi sesuatu yang berubah, ya, berubah 180 derajat, berubah dalam pengertian yang tadinya kita itu menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak bertasbih, lebih banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hakikat dari puasa itu. Dan yang terutama Prof. Ari dan teman sejawat sekalian, apa yang membedakan antara puasa hewan dengan kita? Tadi Prof. Ari sampaikan bahwa
mereka tuh berpuasa itu karena naluriah, Betul. gitu ya. Ya. Karena naluriah, bukan sebagai satu kesadaran. Nah, itu berbeda dengan kita. Kita itu berpuasa bukan karena naluriah, bukan. Karena kita diberikan Allah akal, kan gitu ya, Prof. Ari ya. Itu yang membedakan tuh. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, sehingga kemudian kita melaksanakan puasa itu bukan semata-mata karena tuntutan dari tubuh, bukan. Tapi ini adalah dalam upaya kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa dalamnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekira seperti itu beberapa catatan teman-teman sekalian. Sini banyak sekali teman-teman semuanya dari mahasiswa dan dosen. Saya persilahkan bagi yang ingin sharing, gitu ya, ingin sharing atau ingin bertanya, dipersilahkan teman-teman sekalian. Slide-nya saya sampaikan di chat ya, bisa bisa dibaca lagi ya. Baik, saya persilakan Anda teman-teman sekalian. Sambil menunggu pertanyaan barangkali atau saran, Prof. Ari. Nah, kalau dari ikan sendiri nih sebagai satu yang memang kita pelajari gitu ya, tingkah lakunya seperti apa? Apakah penelitian tentang ini sudah ada atau belum nih, Prof? Saya coba searching untuk puasa ikan, itu memang tidak banyak yang meneliti, kecuali memang hibernasi itu sampai meneliti energi yang dibutuhkan berapa, itu masih sangat minim sekali. Jadi ya itu harusnya memang teman-teman yang bergelut di aquaculture, tapi kalau di penangkapan kan nggak perlu meneliti itu. Karena kita inginnya tangkap aja, nggak usah hibernasi. Kalau hibernasi, ya dia hibernasi begitu efisien sekali energi yang digunakan, bahkan dia mengolah protein dari otot-otot sehingga memang pada akhirnya dia akan kurus sih, tapi proses itu yang metabolisme itu yang memang secara fisiologi behavior itu bagus juga kalau dipelajari. Hanya kalau kita pelajari nanti ditanya lagi apa hubungannya dengan penangkapan, Pak Ari. Tapi itu sebagai ilmu pengetahuan bisa kita lakukan pembelajaran itu. Kita boleh mempelajari circadian rhythm, siklus harian dari ikan. Nah, itu kapan dia akan muncul, kapan dia mencari makan, kapan dia karena berhubungan dengan penangkapan. Tapi kalau hibernasi kaitannya dengan penangkapan itu mungkin agak jauh juga. Tapi artinya itu menarik untuk kita mengungkap kotak Pandora atau misteri alam yang memang manusia, kita peneliti diminta untuk meneliti, memahami, pada akhirnya kita yakin bahwa ada sesuatu yang kita tidak bisa ungkapkan. Dan itu adalah kekuasaan Tuhan. Seperti pada saat saya meneliti stres, pada saat stres tingkatnya berapa, ikan tersebut akan mati. Nggak ada yang, bahkan yang stresnya tinggi nggak mati-mati, yang rendah mati. Ya, itu jadi sangat salah kalau seorang dokter memvonis umur kamu tinggal segini. Wah, itu salah. Bisa. Dan itu kematian itu memang itu hanya rahasia Allah yang kita nggak bisa. Ya, kalau orang ateis selalu, masa kamu nggak bisa? Kan bisa. Berapa sampel kamu buat, rata-rata kamu bisa mengestimasi kapan dia akan mati. Itulah. Ya, memang kan. Iya. Memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah istilahnya menyampaikan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala itu ada yang yas'alunaka anir ruh, kan gitu ya. Ada yang bertanya kepadamu tentang ruh. Iya. Bahwa Allah katakan ulir ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan Allah. Urusan Allah. Ruh itu adalah urusan Allah.
Jadi ada apa namanya kasus misalkan seseorang mungkin pernah dulu di tetangga saya di sini gitu ya, dia suaminya sakit-sakitan gitu ya, istrinya sakit-sakitan segala macam di ini sama suaminya. Yang meninggal duluan siapa? Suaminya. Aduh ya Allah kan. Sampai kemudian dia bilang, ya Bapak kenapa yang meninggal kamu dulu, katanya gitu ya. Padahal aku yang sudah sakit-sakit sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itulah rahasianya dari ajal ini. Ajal ini nggak bisa kemudian kita trenkan. Ya mungkin bisa saja dengan apa namanya berbagai macam keterbatasan kali ya Prof ya. Betul, hanya memang kalau kita lihat puasa ikan ini tidak ada yang bisa kita ambil pembelajaran hikmahnya. Ikan setelah puasa ya tetap aja perilakunya ikan. Kenapa? Nah, itu yang kita menarik itu. Kenapa? Karena ikan nggak diberikan itu tadi akal gitu. Betul. Jadi apa ikan mau puasa mau enggak gitu ya, mereka tidak akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah itu nanti di akhirat kelak. Hei ikan kenapa kamu nggak berpuasa gitu kan? Nah yang kemudian akan ditanya kita kan gitu ya. Karena itu udah menjadi tuntutan bahwa kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang harus dipilih kan gitu tuh Prof. Betul. Itu yang membedakannya itu. Ya. Tidak. Memang Allah juga memberikan semacam petunjuk kepada manusia, belajar pula dari alam. Contoh-contoh kebaikan yang bisa diambil. Iya, manfaat. Contoh kebaikan dan keburukan, Bro. Keburukan, oh iya, keburukan. Bener, keburukannya juga. Kenapa? Contoh keburukan ada, jadi ibrah juga semua itu. Yang baiknya hasilnya seperti ini, yang buruk nanti akan berkesudahan seperti ini. Contoh kebaikan dan keburukan hanya terkadang manusia abai. Manusia dia tidak menyadarinya. Padahal Allah sudah memberikan begitu banyak contoh. Ya, betul. Ya, kadang memang gini, Prof. Ari, sebagian besar manusia itu kalau tidak mengalami sendiri, mereka nggak sadar gitu. Iya kan? Kita baru sadar, oh ya ternyata apa namanya tabrakan itu sakit ya, benyok itu apa mobil kita kan, kemudian kita sakit dibawa ke rumah sakit. Itu selama kita masih belum mengalami tabrakan itu, jangan-jangan kita nggak sadar. Betul. Ya nggak merasakan itu. Jadi pembelajaran hidup itu dia umpamanya harus mengalami kejadian itu baru. Nah itu. Padahal kan nggak seperti itu. Ya enggak. Bagaimana kita bisa kejadian baru insaf. Nah, rajin begitu kan? Dan itu udah terlambat, Bro. Lambat deh. Udah kehilangan kakinya, kehilangan pendengarannya nggak bisa. Banyak kejadian di dunia ini. Kita yang masih diberikan kesehatan, kesanggupan, kemampuan, jadi sangat disayangkan kalau waktunya ada, meskipun kadang kita urusan duniawi ini membantu kita, tapi itu setidaknya masa dalam 30 hari ini puasa kita sama sekali tidak memberikan hari-hari tidak full, tapi ada full hari. Maka kalau di dalam hadis itu Prof. Ari ya ada mengatakan tentang klasifikasi orang yang merugi. Nah, orang misalkan ketika hari ini itu sama dengan hari kemarin itu sebenarnya merugi. Iya. Ya kan? Yang beruntung yang mana? Yang beruntung itu adalah ketika hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Yang celakanya itu adalah hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Aduh, bahaya itu. Nah, demikian juga hanya dengan ibadah saum kita. Ini kita tadi Prof. Ali sudah nyampaikan 43 tahun misalkan, lebih Prof. Itu mungkin 53 kali ya. 53 tahun itu puasanya kan gitu. Nah, coba di penggemblengan itu kan mestinya kan kurvanya itu naik gitu ya. Grafiknya trennya harus menaik gitu. Trennya menaik gitu. Tapi kadang ya itu manusia berbagai macam ujian dan cobaan yang dihadapi ini seperti itu. Baik, teman-teman sekalian,
Nih terkesan kita berdua aja yang ngobrol. Iya, ini teman-teman. Ya memang. Monggo, siapa? Ada apa namanya nih Mas Gugun, alumni kita. Alhamdulillah, terima kasih. Kok saya colek beliau hadir. Wah, itu. Hanya. Nanti sekali-kali dijadwalkan juga alumni, mungkin ada siap. Alumni memberikan tausiah juga. Ada mahasiswa program doktor nih Pak Nasruddin. Ada alumni juga Mas Adi Susanto. Monggo ada yang bisa di-sharingkan, saya persilakan. Ustadz Budi. Ustadz Imron. Ikan hiunya itu. Kita kayaknya perlu ada satu dosen yang ahli ikan hiu. Baik, kalau tidak ada, saya kira tidak bermasalah juga besok, gitu ya. Besok terakhir ya, Ustadz. Masih ada 2, Prof. Ya, jadi besok itu kita akan bertemu dengan Prof Eko. Prof Eko akan menyampaikan materinya besok hari Kamis ya, waktunya sama. Kemudian nanti satu lagi hari Senin, Pak Dr. Sugeng juga akan memberikan materi dan bersama-sama dengan kita. Insya Allah mudah-mudahan masih ada tadi ya, kita masih ada waktu 6 hari untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melihat ibadah kita. Kalau saya ngasih status di Facebook itu deadline Ramadan. Bagaimana akhir-akhir Ramadan ini kita mengkondisikan sebagaimana kita deadline laporan, deadline BKD, deadline apalagi itu kan ini sekali itu, ya sedemikian keras supaya BKD kita hijau semua kan gitu, sampai begadang-begadang. Tetapi dalam konteks ibadah puasa yang ini adalah spektrumnya lebih jauh daripada itu, mudah-mudahan kita juga akan lebih menanggapinya lebih serius lagi. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ari atas sharing materinya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat Profesor Ari Purbayanto ya, sebagai amal jariah, ilmu yang bermanfaat yang insya Allah akan bermanfaat juga bagi kita dan bagi beliau. Terima kasih.